Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Kebakaran sebuah rumah di Samarinda menelan korban. Penghuninya tewas dengan luka bakar di sekujur badan. Segmen 2 kami suguhkan peristiwa menarik di Kalimantan Timur dan Utara sepekan terakhir. Jelang pergantian tahun, jumlah penumpang di Bandara Sam Sepinggan Balikpapan tidak seramai saat 2 hari jelang Natal. Api yang membakar rumah di Jalan Pangeran Antasari Gang 9 Samarinda Kamis sore cepat membesar dan meluas. Ini karena bangunannya terbuat dari kayu. Selain itu, kawasan tersebut termasuk kawasan padat. Petugas medis harus mengevakuasi seorang wanita yang mengalami sesak nafas. Salah satu pemilik rumah mengaku tidak mengetahui asal api karena dirinya masih bekerja. Saat tiba, rumahnya sudah nyaris terbakar. Ia memperkirakan 12 hingga 20 rumah yang terbakar. Kerja bang tadi, jadi buru-buru sampai ke lokasi sudah bisa rapi. Belum tahu kejadiannya seperti apa. Berapa rumah dari tempat abang nih? Kurang lebihnya? Kira sekitar kontrakan di belakang sekitar 20-an ada mungkin, 15 sampai 20. 20 ya? Iya. Ini berapa rumah jalannya dari rumah abang ini? Ini jaraknya sekitar 10 meter aja. 10 meter aja ya? Ya. Ada penghuninya semua itu bang? Sudah. Ada penghuninya semua ya? Ada penghuninya. Ada penghuninya bang ya? Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkar Teguh Setiawardana menyebut api diduga dari ledakan kompor di depo air minum. Petugas mengaku kesulitan karena jalan sempit dan warga berkerumun. Api akhirnya berhasil dipadamkan dalam tempo 1,5 jam. Jadi api diindikasi untuk sementara dari kompor meledak dari depo air minum. Dari depo air minum ya. Kesulitan di TKP sendiri seperti apa saat penanganan? Kesulitan sendiri adalah jalan terlalu sempit ya, terlalu sempit dan mobil tidak bisa masuk dan penonton banyak. Kalau untuk air, makanya di sini air sedikit. Oke. Dari damkar sendiri menurunkan berapa posko Pak? Damkar sendiri kan 4 posko. 4 posko ya diturunkan ya? 4 posko. Oke siap. Penanganan berapa lama Pak Teguh? Penanganan kurang lebih 1,5 jam. Tercatat 6 bangunan yang ludes terbakar terdiri dari 1 rumah tunggal, 4 bangsal 14 pintu, indekos 5 pintu. Untuk mengungkap penyebab pasti kejadian, penyelidikan dilakukan polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seperti inilah kondisi rumah di Jalan SMP 8 RT 07 Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Lojanan Ilir pasca terbakar. Musibah ini menggegerkan warga karena memakan korban jiwa. Korban bernama Yosafat Sapa itu meninggal dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga menyebut peristiwa tersebut terjadi Kamis dini hari. Korban yang saat itu tinggal sendirian di rumah ditemukan mengalami luka bakar di atas kasurnya. Melihat hal itu, warga buru-buru melarikannya ke rumah sakit. Upaya ini tidak berjalan mulus karena beberapa waktu kemudian korban dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit.
Kaget. Tiba-tiba teriak kawan-kawan di bawah bilang kebakaran. Nah, Iya. saya dari bawah situ lihat api sudah di atas sini. Di atas atap ya? Di atas atap sudah. Terus kondisi korban pada saat itu Kondisi korban masih di dalam rumah? masih di dalam rumah. Oke. Di dalam rumah Tidur? tidur. Oke. Jadi sudah kami angkat keluar, orangnya ya sudah kayak sesak-sesak napas. Kondisi korban luka bakar atau seperti apa tadi? Luka Pak? bakar. Luka bakar ya? Iya, luka bakar. Saat ini gimana kondisinya? Saat ini sudah tidak ada, Meninggal ya? meninggal. Rencana mau dibawa kemana? Ke kampung ke Toraja. Ke Toraja ya? Iya. Sekitar pukul berapa tadi malam? Meninggalnya. Enggak, yang tadi malam kejadian? Kejadian itu sekitar 1:30-an lah. Setengah duaan ya? 1:30-an. Kan Oke. pemadam datang jam berapa tadi malam? Oh, jadi dia sendirian di sini? Sendirian. Polisi dan tentara yang memeriksa kondisi rumah korban menyita barang bukti berupa kompor gas. Itu dilakukan karena api diduga dari kompor yang digunakan korban memasak. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pria berinisial FS ini ditangkap polisi karena telah mencabuli anak di bawah umur. Tindakan amoral itu dilakukan hingga 2 kali di sepanjang bulan Desember 2023. Untuk menjerat korban, pelaku mengiming-imingi ponsel kepada korban dan perbuatan bejat itu dilakukan di sebuah indekos kawasan Gunung Lingkas. Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Randia Satika Putra menyatakan, perbuatan bejat tersebut terbongkar setelah korban mengadu kepada teman kakak perempuannya yang kemudian meneruskan kepada orang tuanya. Adapun pelaku di sini adalah berinisial FS, berumur 31 tahun, bekerja di tambak. Adapun kronologisnya adalah yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 pada jam 4 sore. Saat itu pelapor yang merupakan orang tua korban mendapat informasi dari anaknya, anak perempuannya juga yang merupakan kakak korban, bahwa anaknya telah disetubuhi oleh laki-laki ini. Kini FS yang masih berstatus suami dan memiliki 1 anak itu terancam hukuman 15 tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Badan Narkotika Nasional Tarakan memastikan peredaran narkotika di kota tersebut masih tinggi. Penegasan tersebut berdasarkan hasil tangkapan mulai dari TNI, Polri, BNNK hingga BNNP Kaltara. Dibentuk oleh Polres. Rekan-rekan. Salah satu bukti kecanduan terhadap narkoba masih tinggi, yakni dari hasil tangkapan di tahun 2023. BNNK yang diberi target 5 tangkapan ternyata mendapatkan 9 tangkapan. Kepala BNNK Tarakan, Evon Meternik menyebut, tingginya angka peredaran narkoba ini dipengaruhi jumlah pecandu. Selanjutnya untuk bidang rekapnya. Jadi tujuan IBM ini rekan-rekan kita ingin menekan malu dan takut. Kalau untuk dikatakan berhasil menekan itu belum ya, karena dengan banyaknya kasus yang diungkap oleh baik dari Polres maupun BNNP, barang buktinya masih tinggi dan itu berarti demand-nya di masyarakat masih tinggi. Jadi kemungkinan karena demand kita tinggi, maka kita menjadi sasaran para bandar untuk menjual narkotika di wilayah Kota Tarakan ini. Kalau target tahun depan ada 2 kasus, tapi kita tidak terlepas dari kasus jumlah yang ditarget saja. Tugas kita yaitu mengungkapkan kasus sebesar-besarnya. Tidak perlu, kami akan, kalau rekan-rekan pernah ditesurin. Di tahun 2024, BNNK Tarakan diberi target 2 tangkapan. Pengungkapan kasus
Diyakini target tersebut terlampaui jika kecanduan terhadap narkoba tetap tinggi. Agar narkoba tidak semakin meluas, BNNK membutuhkan kerjasama agar masyarakat secara bersama-sama ikut memberantas peredarannya. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Yang masih takut untuk melaporkan diri.